wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast Mesas, tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh makna. Di sini kita bakal bahas berbagai topik menarik, mulai dari kehidupan sehari-hari, cerita inspiratif, sampai hal-hal yang lagi hangat dibicarakan. Pokoknya cocok banget buat kamu yang pengen dengar sesuatu yang ringan tapi tetap insightful. Jadi, dimanapun kamu berada, entah lagi santai, di perjalanan, atau lagi butuh teman ngobrol, semoga podcast ini bisa jadi teman yang asik buat kamu. Perkenalkan, nama saya Lia Sulistiawati. Dan di sini kita bakal ngobrol seputar dunia sekolah, pendidikan, dan hal-hal seru lainnya. Nah, di episode kali ini kita bakal kedatangan narasumber yang spesial banget. Kira-kira siapa ya? Daripada makin penasaran, langsung aja kita sambut narasumber hari ini. Boleh perkenalkan dulu nama kamu dan sekarang lagi duduk di kelas berapa? Oke, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Khairunisa dari kelas 9C. Kalian boleh panggil nama aku Nabila. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Kenapa pertama kali kamu tertarik buat eskul karate? Awalnya sih kan katanya dengar bakal ada eskul baru. Nah, eskul baru. Terus katanya tuh ada karate. Nah, aku kan kayak sering lihat ya kayak di HP, di Instagram atau di TikTok kayak lewat FYP tentang ya pokoknya karate, gerakan-gerakan karate. Nah, terus di situ aku kayak wah, kayaknya keren. Jadi aku tertarik gitu buat pengen ikut join. Iya. Siapa sih orang yang bikin kamu tertarik atau bikin kamu jadi pengen join ke dunia karate? Sebenarnya kalau teman itu bukan menjadi alasan aku buat join ya, cuman emang ada teman aku yang kebetulan ikut karate, tapi dia bukan eskul kayak les gitulah intinya, les kayaknya gitu. Waktu pertama latihan, hal apa yang bikin kamu kaget? Itu sih cara si pelatihnya ngomong itu loh, logatnya itu. Karena aku kan nggak pernah dengar orang pakai kayak logat Medan kalau nggak salah gitu. Terus pas latihan, pas awal terus si pelatih atau senpainya itu pakai logat itu. Nah aku jadi kayak gimana ya ngerasanya teh kaget aja sih gitu. Ya. Kalau boleh tahu apa bagian latihan yang paling kamu suka? Seni kayak kata, kalau di dalam karate itu kata seni. Kalau disuruh pilih, kamu bakal lebih milih latihan fisik atau latihan teknik? Latihan teknik. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kalau menurut aku ya, aku mending ngulang berapa kali latihan teknik daripada latihan fisik sih. Karena kalau fisik tuh bener-bener banget ya, kayak bikin ya. Gerakan karate yang menurut kamu paling sulit apa sih? Kakutsu kayaknya itu kaki yang bagian belakang nekuk, terus depannya juga kayak agak nekuk sedikit. Nah itu aku di situ berapa kali ya itu diulang lagi, pokoknya bagian itu susah banget menurut aku, tapi kan udah sering ya latihan kayak gitu jadinya ya udah terbiasa. Pernah salah gerakan nggak pas latihan? Pernah, sering, pastinya setiap latihan tuh aku pernah salah gerakan kayak gitu. Aku penasaran, pas adegan mecahin batako, pas tampil di demos atau di event-event, itu rasanya gimana sih? Awalnya sih ya sebelum mulai atau ke depan ke lapang atau di aula itu gak yakin bakal pecah, kayak ragu lah intinya. Tapi pas udah di depan kayak udah siapnya, udah diliatin, aku jadi yakin gitu sih kalau aku. Itu buat latihannya berapa lama bisa sampai jago dan bisa mecahin batako? Kalau untuk dilatih tekniknya itu cuman 1 kali sih sebenarnya gitu, cuman memang diasah lagi kayak gitu. Pernah sampai cedera gak tangan? Kan itu kan pasti perlu teknik yang tepat gitu. Kebetulan nggak pernah cedera. Pernah gak sih latihan sampai bener-bener ngerasa capek banget? Kalau bener-bener capek banget kayaknya nggak pernah sih. Kan kalau latihan olahraga kan emang capek ya nggak sampai capek banget sih. Pernah dimarahin sama pelatih gak? Kalau dimarahin kayaknya belum pernah deh. Ya jangan sampai lah intinya, nggak mau. Pernah gak sih ngalamin kayak kejadian lucu gitu pas latihan? Pernah, gini nih ceritanya. Waktu itu kan
eskul latihan itu di aula kebetulan. Nah, latihan kumpul-kumpul, habis itu kumpul kan pemanasan dulu. Nah, habis pemanasan itu kayak kita kan kayak latihan gerakan dasar dulu, atau di karate itu namanya kihon. Nah, kita kihon dulu, habis kihon kita baru belajar kayak kata atau seninya itu. Nah, pas belajar kata, aku kan bertiga ya yang dites tuh sabuk putih, itu ada aku di tengah, terus di sini tuh ada teman aku, di sini juga teman aku. Nah, posisinya itu di belakang aku itu ada gawang yang itu loh. Nah, si gawang yang atasnya itu pas banget di atas kepala aku gitu loh. Kayak gimana ya? Sejejer sama kepala gitu. Iya ya, walaupun gak kena banget masih jauh, iya jauh. Cuman kayak pokoknya atas kepala aku lah intinya. Nah, gak tahu kegeser, gak tahu kesenggol apa gimana ya. Si gawang itu tiba-tiba ada suara krek. Nah, di situ senpai aku teh kaget, kira itu si gawangnya bakal ke depan dan kena kepala aku gitu. Tapi ternyata enggak, kayak cuma kegeser kayaknya. Terus di situ aku juga awalnya nggak tahu ya, terus kaget. Senpai juga kaget. Refleksnya tuh yang bikin ketawa itu refleksi senpai atau pelatihnya itu loh. Maaf ya senpai, maaf. Itu doang sih kayaknya kejadian lucu. Siapa orang yang paling sering bikin kamu ketawa kalau lagi kumpul-kumpul atau lagi bareng sama anggota karate gitu? Kayaknya kalau bahasa sama sih kelas 7 ya. Karena kan kita belajar latihan dasarnya itu Lokihon. Nah, di situ sih menurut aku kan kayak latihan gerakannya. Terus sama si pelatih itu suka ditanya kayak apa aja sih tadi nama-nama gerakannya kayak gitu. Nah, itu dites, terus mereka tuh kayak mungkin karena awal-awal ya belum hafal, jadi itu kayak kata-katanya tuh malah meleset kemana-mana gitu. Itu yang bikin ketawa-ketawa. Kamu pernah gak sih salah kirim chat ke grup atau pas ngasih info gitu? Salah kirim chat kayaknya pernah, tapi aku nggak tahu, lupa kena kapan-kapannya. Cuman kayaknya pernah. Itu tuh alasannya kalau enggak akunya kayak lagi kecapean terus salah kirim, atau enggak lagi ngantuk. Aku biasanya suka salah kirim chat. Soalnya kayak agak gimana-gimana ya. Melakukan hal apa yang bisa bikin mood kamu kembali bagus lagi? Tidur bisa jadi bikin fresh gitu kan? ya, atau enggak kalau misalkan abis capek latihan atau apa tuh aku kan suka tidur. Kalau nggak tidur itu jajan. Kira-kira jajanannya apa nih? Apa aja sih, tergantung mood maunya apa gitu. Mending jadi terkenal tapi nggak punya privasi, atau biasa aja tapi hidup tenang? Biasa aja tapi hidup tenang. Jadi kayak nggak ada masalah-masalah gitu. Iya, aku paling benci. Seandainya kamu punya mesin waktu yang bisa bikin kamu balik ke masa lalu, kira-kira mau balik ke tahun berapa, terus kenapa? Tahun 2021 atau tahun 2022. Kenapa tuh? Gak tahu, kayaknya di masa-masa itu seru deh. Aku ngerasain di tahun-tahun itu teh seru. Dalam hidup pasti ada fase pernah ngalamin yang tadinya benci terus lama-lama jadi suka. Kira-kira hal apa yang awalnya kamu benci tapi sekarang malah jadi suka? Kalau benci kayaknya aku kalau itu nggak sampai benci sih, paling mentok-mentok itu gak suka. Contohnya kayak pelajaran misalnya, aku nggak suka matematika ya awalnya, aku tuh nggak suka matematika. Terus kesini kan sering kayak belajar lah intinya matematika, dan sekarang lebih paham lah pokoknya, mau memahami. Intinya kan waktu dulu aku tuh bener-bener nggak tahu, males banget sama matematika teh, tapi sekarang maulah memahami. Ya itu sih menurut aku matematika. Kayak bikin pusing kepala kan? Iya, kalau udah gak ngerti tuh nggak tahu, nggak masuk. Oke, apa kejadian di sekolah yang sampai sekarang kamu masih inget? Kejadian sekolah, kejadian di sekolah? Ya. Waktu pelantikan sih menurut aku, pelantikan OSIS sama PMR itu menurut aku kayak sangat-sangat membekas gitu. Jadi bakal keinget-inget terus ya? Terus deh. Kalau hidup kamu punya soundtrack, lagu apa yang cocok buat menggambarkan diri kamu? Bersenja gurau, bersenja gurau. Gimana tuh lagunya? Aduh, jangan. Coba kalian searching aja sendiri deh, searching ya. Apa tadi judulnya? Bersenja gurau. Bersenja gurau. Apa keputusan paling spontan yang pernah kamu ambil?
Kalau nggak ada sih, aku nggak pernah ngambil keputusan secara spontan kayak langsung, karena aku selalu mikir-mikir dulu, Takut salah gitu takut kan. salah ke depannya gimana gitu. Kayak gitulah intinya. Kalau bisa menguasai 1 skill dalam semalam, kira-kira skill apa nih? Instant recall, kayak misalnya aku kayak cuman buka buku sekali terus langsung ingat aku mau kayak gitu. Soalnya aku kalau udah gak mood baca itu males, pokoknya nggak mau Kayak gitu. males ngebaca dan ngebuka buku itu Oh, lagi. makanya aku pengen kayak buka buku sekali 2 kali udah ingat, jadi nggak usah buka buku-buku lagi gitu. Apa hal yang pengen kamu coba tapi belum sampai kesampaian sampai sekarang? Banyak sebenarnya yang belum kesampaian ya, cuman salah satunya adalah main ke tempat alam-alam kayak gitu loh. Kayaknya seru, aku ngeliat teman-teman aku main ke tempat-tempat kayak gitu kayaknya seru, tapi aku belum kesampaian. Contohnya apa sih? Kayak misalkan main kemana ya? Ke Curug Ya, atau ya kayak apa? gitu lah, pokoknya kalau malam ke gunung. Nah, aku pengen banget ke gunung. Apa hal yang paling kamu banggakan dari diri kamu sendiri? Buat sekarang, kalau sekarang kayaknya kayak aku ngerasa lebih berani buat nyoba hal-hal baru. Terus ngomong di depan kamera kayak gini, aku tuh dulu bener-bener kalau ini dibilang anti kamera, emang anti kamera. Aku dulu bener-bener takut, pokoknya kalau kena kamera, kena foto atau kena apapun itu aku takut ya. Bahkan ngomong di depan kayak gini pun aku dulunya takut banget gitu. Jadi lebih berani lah intinya sekarang mah buat nyoba-nyoba hal yang baru, terus lebih berani keluar. Pokoknya sekarang mah lagi nyoba buat keluar dari zona nyaman, intinya kayak gitu. Jadi pengen nyobain apa yang belum pernah kita coba Nah, gitu. itu iya. Sebelum penutupan, boleh beriin 1 kalimat yang selama ini kamu pegang kata-katanya. Lebih baik gagal berkali-kali daripada gak nyoba sama sekali. Kata-kata hari ini ya, Bu. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih karena Teh Nabila udah bersedia hadir dan berbagi cerita dan pengalaman. Semoga podcast kali ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Lia Sulistiawati dan Saya Nabila Khairunisa. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.